Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan, berjumpa lagi bersama saya Bayi Fishing. Kali ini kita akan membuat tutorial cara untuk membuat bubu. Dan ini di tangan saya sudah ada jaringnya. Jaring untuk bubu sudah sangat panjang. Kali ini kita akan belajar cara memotong jaring ini supaya dia bisa persegi empat ya, persegi empat seperti ini. Nah, caranya seperti ini. Kalau seperti ini itu salah. Bukan berarti saya bilang salah itu tidak bisa, cuman agak kurang bagus ya. Baiklah, kita akan belajar nantinya cara untuk memotong jaring ini untuk membuat bubu. Dan kita akan membuat bubu baung ya, khusus bubu baung yang saya pelajari dari Riau ya, dari channel YouTube. Dan di depan saya ini sudah ada rangka ya, rangka untuk bubu baung yang sudah jadi. Ini tidak terlalu besar kawan-kawan. Kalau untuk ukuran bubu baung cuman 1 meter lebih panjangnya, dan lebar samping dan ke bawah paling 50 cm ya, 50 cm atau 60 cm, tidak terlalu besar. Jadi perkiraan tidak terlalu susah untuk membuat bubu baung ya. Baik, kita akan buat bubu baung ya. Nah, di depan saya sudah ada kotakan yang sudah saya sediakan ya, sudah ada langkai yang saya sediakan. Nanti kita akan pasang paku di ujungnya ya, agar kita enak menyantelkan jaringnya nanti supaya tidak susah kawan-kawan. Nah, baik kawan-kawan, kita akan belajar memotong jaring ini ya. Kita lanjut ke videonya. Pasang paku di ujung sebelah sini ya, sama sini dan semuanya ya, di sekeliling pagar ini kita akan pasangkan paku seperti ini ya. Nanti saya akan jelaskan dan saya akan perlihatkan fungsi-fungsi dari paku ini supaya mempergampang kita membuat bubu ya. Baik, lanjut kita pasang aja pakunya. Nah, kira-kiranya seperti itu kawan-kawan. Lanjut yang kedua lagi, kita pasang lagi. Nah, seperti itu. Ini juga. Kalau dilihat-lihat ini jelek ya, kayunya pecah, cuman karena tidak ada lagi kayunya jadi kita paksakan saja. Tapi tidak apa-apa kawan-kawan, karena di sini sudah saya kunci ya. Ini penguncinya supaya tidak bisa bergerak ya, tidak bisa kemana-mana dia. Jadi walaupun dia pecah tetap kokoh ya. Kita pasang dulu pakunya. Kalau sudah yang sebelah lagi kita pasang juga yang sebelahnya ya. Nah, jadi kawan-kawan, kalau sudah selesai pemasangan paku seperti ini di ujung dan semua ujung-ujungnya, lalu lanjut kita akan memasang dulu jaringnya ya, supaya kita enak untuk memotongnya nanti. Nah, ini fungsi paku-paku tadi untuk mengailkan jaring-jaring ini. Kita pasang jaringnya. Caranya seperti ini, teman-teman.
Nah, caranya ini fungsi dari paku-paku tadi ya, untuk menyentelkan jaring-jaringnya supaya tidak susah, kawan. Nah, bentuknya hampir seperti ini ya. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara dia supaya dia bisa persegi 4. Nah, kurang lebihnya seperti ini, kawan. Caranya seperti ini, dia persegi 4 ya. Jadi sebelah sini lanjut kita potong ya. Kita potong terus sampai ke bawah ya, sepanjang-panjangnya jaring, supaya nanti untuk yang membuat bubu yang kedua kita memakai ukuran ini saja dan memakai potongan yang ini agar tidak dua kali ya untuk dalam pemotongan. Jadi satu kali kita buat bubu dengan ukuran yang sama, jaring yang sama, dengan ukuran yang sama juga, kawan-kawan. Baik, kita akan lanjut coba memotong ya. Saya ambil guntingnya dulu. Nah, memotongnya seperti ini, kawan-kawan. Nah, ini persegi 4, ini persegi 4, ini persegi 4, ini persegi 4. Jadi kita ikutin jalur ini. Jadi kita potong sebelah sini, kawan-kawan. Nah, seperti itu. Terus sepanjang-panjangnya. Nah, kalau jaringnya baru mungkin sebelahnya juga sama, kawan-kawan. Cuman punya saya yang sebelahnya kemarin sudah saya potong, sudah jadi ya. Nah, ini ikutin terus, kawan-kawan, sepanjang-panjangnya ya. Nah, kalau sudah sampai bawah seperti itu, jadi kita lihat ujung sini, sebelah sini kita ikutin jalur ini, kawan-kawan. Persegi 4-nya kita ikutin terus sampai sini. Nah, jadi inilah untuk nyantel yang ke berikutnya. Nah, seperti itu, kawan-kawan. Nah, inilah penampakannya, dia akan persegi 4. Oke, bisa dimengerti. Lanjut kita putar lagi, kawan-kawan. Nah, makanya saya bilang memotong jaring ini sepanjang-panjangnya supaya tidak susah nantinya ya. Untuk yang ini kita cantilkan lagi seperti ini. Sebelahnya juga kita potong lagi. Cara pemotongannya sama, tidak ada yang berbeda ya. Mohon maaf kameranya kalau agak bergoyang sedikit. Seperti ini persegi 4. Kelihatan kan, kawan-kawan? Ini persegi 4, 1 2 3 4 sampai ke sana. Jadi kita lanjutkan pemotongan dari sini. Kita lanjutkan terus. Kita potong terus. Nah, kalau sudah, kita ikutin lagi, kawan-kawan, jalurnya seperti ini. Ini namanya jalur perseginya ya. Kita lihat jalurnya. Kalau tidak terlalu ini, kita tarik jaringnya supaya dia persegi 4. Kita ikutin terus. Lagi. Berarti kita akan cantilkan di sini. Nah, seperti itu, kawan-kawan. Nah, ini kan kelihatan persegi 4 ya. Nanti kalau dikencangkan dia lebih rapi lagi. Baik, kita lanjutkan lagi sampai ketemu ujung di sebelahnya ya. Nanti kita di sebelahnya tinggal jahit saja, kawan-kawan. Ini tinggal kita cantilkan lagi seperti itu.
Jadi yang ini kita potong lagi kawan-kawan, sepanjang-panjangnya. Nah, kalau sudah, ikutin lagi jalurnya kawan-kawan. Kalau dia seperti ini agak terlihat bingung kan? Jadi caranya ini kita tarik ke bawah. Nah, jadi kelihatan persegi empatnya. Jadi ini yang kita ikutin terus sampai ke ujungnya. Ikutin terus kawan-kawan. Sampai ketemu ujung sini, baru kita tarik lagi. Kita cantelkan lagi. Ah, seperti itu kawan-kawan. Lanjut ke ujung berikutnya. Kita potong lagi. Setelah itu kita cantelkan ujung sini lagi. Kita tarik lagi jaringnya, kita ikutin jalurnya. Nah, seperti di sini tinggal kita cantelkan. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita potong kawan-kawan. Nanti ini saya panjangkan dulu supaya tidak lupa ukurnya, karena saya akan lanjutkan nanti saja untuk memotong jaring ini ya. Kalau saya potong terus nanti videonya kepanjangan. Nah, ini cantelannya di sini kawan-kawan. Jadi kita lebihkan satu ya di sini. Kita akan potong nanti di sini agar tidak terlalu kencang ya. Nah, seperti itu kawan-kawan. Nah, kan terlihat sudah jadi ya, hampir sudah jadi. Sekelilingnya sudah terbalut dengan jaring. Nah, lanjut kita potong yang ini lagi kawan-kawan. Kita potong, nanti kita jahit. Saya juga akan mengajarkan cara menjahitnya ya. Sorry, kita agak kesini sedikit. Ini juga sama kawan, kita lebihkan satu mata ya agar tidak terlalu kencang. Sebentar, saya lihat dulu. Nah, jadi kita potong di sini. Nanti ini tinggal dijahit ya. Kawan-kawan, kalau kurang jelas tinggal komen ya, komen di bawah supaya saya akan menjelaskan lebih detailnya bagi yang kurang paham. Membuat sepupu seperti ini sebenarnya gampang kawan-kawan, tidak susah ya. Nah, ini tinggal kita jahit dari sini ke sini ya, seperti itu.
Kalau sudah terjahit sepanjang-panjang ini, berarti kita sudah dapat satu kotak ya, satu putaran ini. Oke kawan-kawan, kita jahit dulu yang ini. Saya akan ajarkan cara menjahit. Kita mulai dari sini. Kita perlu cuban ya, kalau namanya tempat saya ini cuban. Jadi ini seperti ini cuban. Ini benangnya hampir sama ya, sama jaringnya, besarnya hampir sama. Jadi kita butuh cuban. Kalau tempat saya namanya ini cuban. Baik, kita akan jahit dulu ujung sebelah sini. Ini saya belajar dari channel YouTube orang Riau ya, saya lupa namanya, nama channel YouTube-nya siapa. Yang pasti saya belajarnya dari Riau. Terima kasih orang Riau karena sudah mengajarkan saya. Nah, saya akan perlihatkan cara untuk menjahitnya. Ini sebenarnya gampang, teman-teman. Apa mungkin gampang karena saya bisa atau seperti apa? Ini benang, kelihatan? Sorry, sebentar. Seperti ini ya, mungkin jelasnya. Ini benang. Kita tinggal masukkan di sini. Seperti itu. 1, 2. Tapi ininya ingat, ininya ke dalam. Nah, seperti itu. Tinggal tarik. Nah, ini sama seperti itu. Gampang kan? Ini juga tarik seperti itu. Baik kawan-kawan, saya akan lanjut menjahit dulu. Videonya saya skip dulu. Nah kawan-kawan, ini jahitan saya sudah selesai ya. Ini contohnya seperti ini. Dan ini hanya dengan sekejap saya sudah dapat putaran-putaran dan semua sudah terkelilingi oleh jaring ya, atas maupun bawah maupun samping. Nah, tugas kita selanjutnya, kita pertama-tama akan membuat apa itu, pembatas ya. Akan membuat pembatas pertama sampai ke sini ya. Kita akan buat pembatas dan kita akan buat hinjab yang pertama. Setelah buat hinjab pertama selesai, baru kita buat hinjab yang kedua di bawah sini ya, tempat ikan masuk nanti. Kalau sudah, tinggal kita tutup dan bubu sudah siap untuk dipakai. Nah, gampang kan untuk membuat bubu baung, tidak susah dan tidak seribet yang dipikirkan. Yang penting kawan-kawan mau belajar, mau berkarya, entah apapun itu, yang penting ada kemauan untuk membuat ya. Saya juga awalnya hanya belajar dari tutorial YouTube ya, orang Riau. Baik kawan-kawan, sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan di part kedua ya, untuk membuat hijab dan pembatasnya. Terima kasih yang sudah menonton, sampai jumpa lagi di part kedua.